dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran menyimpang Pansuri Rahman. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud aliran menyimpang adalah beberapa materi pengajian Pansuri Rahman di Banjarmasin dan negara Kalimantan Selatan yang dinilai bertentangan dengan aspek akidah, tasawuf, ilmu tafsir dan ilmu hadis menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perspektif sosial budaya. 2. Penyimpangan atau kesesatan beberapa materi pengajian Pansuri Rahman didasarkan atas kriteria penilaian aliran sesat menurut hasil rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2007. Kedua, ketentuan umum. Materi-materi pengajian Pansuri Rahman yang sudah diteliti Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan asesmen tahun 2024 setidaknya mengandung 2 dari 10 kriteria aliran sesat versi Rakernas MUI tahun 2007, yaitu A. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i dalam kurung Al-Quran dan hadis. B. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 2. Materi pengajian sesat yang dimaksud meliputi A. Berkeyakinan bahwa Allah adalah hamba dan sebaliknya hamba adalah Allah. Allah adanya pada hamba dan hamba adanya pada Allah. B. Berkeyakinan bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Tuhan, maujud menjadi diri dalam kurung hamba, diri adalah wujud Tuhan. C. Berkeyakinan bahwa insan dalam kurung Adam dan alam semesta merupakan wujud Muhammad adalah perwujudan nur Allah. D. Berkeyakinan bahwa sebenarnya makhluk tidak ada, yang ada adalah zat Allah. E. Berkeyakinan bahwa wujud Allah itu tidak tersembunyi dalam kurung sir. F. Berkeyakinan kolbu, hati dan ruh adalah satu wujud. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, nur menjadi sekalian ruh, ruh pada sekalian diri yang merupakan kenyataan Tuhan. G. Berkeyakinan bahwa Tuhan dan makhluk adalah esa dalam kurung satu kesatuan. B. Hakikat ketuhanan adalah diri yang batin dan hakikat diri yang zahir adalah rupa Muhammad, ruh jasad sempurna bernama insan. I. Allah itu badanku, Rasul rasaku, dan Muhammad cahayaku. Kita adalah tubuh Tuhan. Allah berbentuk diri kita. Rasa adalah ruh, ruh tidak lain adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah Nur Tuhan juga. Diri dan alam semesta adalah wujud Nur Muhammad, dimensi yang zahir adalah Muhammad, dan yang batin adalah Allah, semuanya pada diri kita. C. Nur merupakan rahasia Tuhan, dan Nur adalah diri Tuhan. Nur tercipta dari zat Tuhan, dan Nur tercipta alam, dari Nur tercipta alam semesta, hamba kenyataan Tuhan. K. Sebelum menyebut Tuhan, sebelum memuji Tuhan, sebelum menyembah Tuhan, kenali dulu. Berpikir la ilaha illallah, banyak berdusta dalam kurung berbohong karena tidak kenal. L. Begitu Tuhan menyatakan dirinya bersama Nur, maka Tuhan bernama Allah. Allah adalah Nur, karena Nur menjadi alam. Ketika Nur menjadi alam, maka sempurna bernama Muhammad. Alam semesta adalah wujud Muhammad. M. Allah hanya sekedar nama, wujudnya Muhammad, rupanya insan. Muhammad sebenarnya wujud Allah. Inilah hakikat Esa. N. Nur Muhammad dan Nur Tuhan Esa. Nur Muhammad adalah ruh pada diri manusia dan alam semesta. O. Makhluk hanyalah kata-kata. Maha suci Tuhan menjadi sesuatu. Dalam kurung makhluk tidak ada wujud yang lain. P. Allah adalah Nur Muhammad dan Rasulullah adalah Nur Muhammad juga. Ini adalah rahasia zat Allah. Q. Yang awal adalah Nur Muhammad, yang akhir adalah Nur Muhammad, yang zahir adalah Nur Muhammad, dan yang batin adalah Nur Muhammad. R. Nur Muhammad bersifat qadim azali. S. Roh tidak diciptakan, tidak mati dan bukan kembali. T. Nur Muhammad dijadikan dari zat Allah. U. Rahasia zat Allah pada nafas.
Inilah sebenarnya Allah Ta'ala. 3. Apabila seorang muslim meyakini materi-materi pengajian di atas, maka ia wajib segera bertobat dengan kembali kepada pemahaman yang benar serta melafalkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, rekomendasi. 1. MUI Kota Banjarmasin dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan membantu MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pendekatan dan edukasi kepada Pansuri Rahman dan Nafiah dengan memberikan pembinaan ideal dan sosial guna memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang lurus dalam kurung rujuk ilal haq. 2. Para alim ulama, tokoh agama dan ormas Islam khususnya yang tergabung dalam kepengurusan MUI Provinsi dan Kabupaten Kota agar ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan fatwa ini kepada kaum muslimin melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama, terutama di kantong-kantong dalam kurung daerah penyebaran aliran menyimpang tersebut. 3. Pengawas aliran kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, dan stakeholder terkait diharapkan dapat mendukung fatwa dan kebijakan Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. 4. Ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim khususnya yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan serta semua pihak yang memerlukan dapat mengetahui fatwa ini dihimbau kepada masyarakat untuk menyebarluaskan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah 1 Oktober 2024 Masehi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Komisi Fatwa Ketua Profesor Dr. Haji Fathur Rahman Azhari MAG, Sekretaris Dr. Fathur Rahman Ghazali LCMH, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Umum Kiai Haji Muslim Nafarin LCMA, Ketua Bidang Fatwa Kiai Haji Abdul Somad Sulaiman LC, Sekretaris Umum Haji Nasrullah AR SPDI SHMH. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para mualim, para tuan guru, ustadz dan ustazah yang memuliakan dan mencintai. Karena ini nanti fatwanya ini turunannya ke kabupaten kota, maka kita mengundang gubernur dari Kapolda, dari Danrem, kemudian Kejaksaan Tinggi, dari Kanwil dan Kabinda. Nah, oleh karena itu kita meminta dengan segala hormat dan kerendahan hati untuk menyampaikan respon komitmen dalam rangka penegakan fatwa Majelis Ulama ini. Dipersilakan dari Pak Gubernur atau yang mewakili Gubernur.